Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMD, halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan saya Miss Purwanti dalam pelajaran IPA. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ada dua. Yang pertama, tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan yang kedua, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka berkembang biak secara generatif dengan menggunakan strobilus. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan strobilus adalah pakis haji, pinus, cemara, dan melinjo. Untuk kelompok Angiospermae atau kelompok tumbuhan berbiji tertutup, secara generatif berkembang biak menggunakan bunga. Bunga inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi biji. Sedangkan secara vegetatif, untuk vegetatif alami, tumbuhan Angiospermae menggunakan yang pertama tunas, yang kedua gerage atau stolon, kemudian umbi, baik itu umbi lapis, umbi akar maupun umbi batang. Sedangkan secara vegetatif buatan, tumbuhan Angiospermae berkembang biak dapat menggunakan yang pertama cangkok, yang kedua stek, yang ketiga okulasi, dan yang keempat enten. Nah, anak-anak, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita saksikan penjelasan berikut ini. Reproduksi pada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada tumbuhan Spermatophyta, reproduksi dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah secara generatif atau seksual, dan yang kedua adalah secara vegetatif atau aseksual. Secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui pertemuan sel jantan dan sel betina, yaitu melalui bunga pada tumbuhan Angiospermae dan strobilus pada tumbuhan Gymnospermae. Sedangkan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina, yaitu terbagi menjadi dua, secara alami dengan tunas, stolon atau gerage, rimpang atau rhizoid, umbi lapis, umbi akar, umbi batang. Sedangkan secara buatan dengan cara mencangkok, stek, okulasi, enten, dan merunduk. Secara generatif, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua, untuk tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka berkembang biak secara generatif menggunakan strobilus. Contohnya ada pada tanaman pinus, cemara, melinjo. Sedangkan pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup menggunakan bunga. Contohnya mangga, bunga sepatu, jambu, dan lain-lain. Ya, kita akan membahas tentang kelengkapan bunga pada tumbuhan Angiospermae. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kepala putih yang berfungsi sebagai gamet betina. Yang kedua,
serbuk sari atau benang sari sebagai gamet jantan, kemudian bakal biji, selanjutnya dasar bunga yaitu tempat duduk bunga, selanjutnya bagian yang berwarna-warni adalah mahkota yang berfungsi sebagai pemikat serangga, selanjutnya adalah kelopak yang berfungsi sebagai pelindung bunga pada saat masih kuncup. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji atau spermatopita diawali dengan adanya penyerbukan atau polinasi, yaitu peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, 2. Penyerbukan tetangga atau geitonggami, 3. Penyerbukan silang atau allogami, dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonggami, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain dalam satu pohon. Selanjutnya, penyerbukan silang atau allogami, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang berbeda pohon tetapi masih sejenis. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan beda varietas. Proses penyerbukan pada tumbuhan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dengan perantara angin atau anemogami. Ciri tanamannya adalah mahkota berukuran kecil, tidak berwarna dan tidak berbau, serbuk sari ringan dan banyak, dan tidak memiliki kelenjar madu. Contoh pada rumputan. Yang kedua, dengan perantara air atau hidrogami. Biasanya terjadi pada tanaman air. Contoh pada tanaman teratai. Selanjutnya, penyerbukan dengan perantara hewan atau zoidiogami. Cirinya, mahkota berukuran besar dan berwarna mencolok, memiliki bau yang khas, memiliki kelenjar madu, serbuk sari lengket, kemudian kepala putih agak tersembunyi. Contohnya pada penyerbukan yang dibantu oleh hewan serangga atau disebut entomogami. Contoh lain dengan perantara hewan adalah dengan perantara burung atau ornitogami. Penyerbukan lainnya yang dibantu dengan hewan adalah dengan perantara kelelawar atau kriptorogami. Biasanya terjadi pada tanaman yang berbunga pada malam hari. Contoh, penyerbukan oleh kelelawar pada tanaman durian. Selanjutnya adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Cirinya biasanya benang sari dan putik tidak ada dalam satu bunga tunggal. Serbuk sari sulit rontok sehingga perlu dibantu oleh manusia. Contoh pada tanaman vanili atau salak.
Selanjutnya adalah proses pembuahan. Proses pembuahan terjadi setelah proses penyerbukan. Tahap pembuahan adalah sebagai berikut. Serbuk sari berkecambah membentuk saluran menuju bakal biji yang disebut bulu serbuk. Kemudian, dalam bulu serbuk terdapat inti vegetatif yang berjalan di depan inti generatif. Sehingga ketika akan sampai pada bakal buah, inti generatif akan membelah menjadi 2 inti sperma. Bulu serbuk masuk ke dalam bakal buah dan menuju bakal biji di dalamnya. Setelah sampai di permukaan bakal biji, inti vegetatif akan melebur dan inti sperma akan masuk ke dalam bakal biji melalui celah biji atau mikrofil. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual dengan vegetatif alami yaitu tunas, stolon, rizoma, umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Yang pertama adalah tunas. Biasanya tunas tumbuh pada ruas batang atau ketiak batang atau tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Contoh, tunas pohon pisang, pohon bambu, atau lidah buaya. Yang kedua yaitu stolon atau gerage. Merupakan cabang batang dengan ruas yang panjang dan biasanya menjalar di atas permukaan tanah. Pada setiap ruas tumbuh batang dan akar yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh pada tanaman stroberi atau pegagan. Kemudian rizoma atau rimpang merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, bersisik dan umumnya berdaging. Contoh pada jahe, kunyit, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah umbi lapis. Merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Memiliki bagian cakram, sisik, dan tunas atau siung. Contoh pada kelompok bawang-bawangan, antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan sebagainya. Kemudian umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi sebagai cadangan makanan, dan pada umbi akar terdapat sisa batang yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh pada wortel. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan membesar di dalam tanah. Contoh, ubi jalar dan kentang. Buatan terdiri dari mencangkok, setek, okulasi, enten, dan merunduk. Adalah mencangkok. Cara perkembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulit batang yang kemudian dibalut dengan tanah. Yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya, kemudian tutup bagian yang sudah terkupas itu tadi dengan tanah yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, setelah ditutup, ikat dengan tali dan kemudian disiram
bagian yang tertutup agar tetap lembab. Selanjutnya yaitu dengan stek, yaitu menumbuhkan bagian atau potongan tanaman sehingga menjadi tanaman baru. Contoh, pada tanaman singkong, batang yang dipotong-potong kemudian ditanam, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu dengan cara okulasi, yaitu usaha perbanyakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas muda dengan tanaman induk yang jenisnya sama. Kemudian enten, yaitu usaha menyambung bagian atas batang dan bagian bawah batang yang berasal dari dua tanaman yang berbeda. Biasanya diambil bagian pucuk dan bagian bawah batang yang lebih kuat. Yang terakhir adalah merunduk, yaitu reproduksi tanaman dengan cara memendam bagian cabang atau ranting di dalam tanah hingga tumbuh akar. Biasanya dilakukan untuk tanaman-tanaman yang lentur, seperti alamanda. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi kita untuk hari ini tentang reproduksi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, anak-anak jangan lupa persiapkan untuk materi selanjutnya yaitu reproduksi pada hewan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.